teman-teman dengarkan kisahnya, dengarin kata-katanya juga, motivasinya, dan ceritanya. Kita lihat profilnya berikut ini. Mungkin Pak Sandy boleh dibantu buka ya. Hampir mirip ya, latar belakang seorang karyawan yang entah kenapa sangat menyukai bisnis jaringan. Jadi sudah punya pengalaman bisnis jaringan cukup lama. Oke, kali ini kita berangkat ke domisili sekarang lagi di Medan nih katanya ya, tapi aslinya dari Pekanbaru. Ya, kita akan langsung masuk ke mantan karyawan yang sekarang sudah menjadi gold agensi di 3i Networks ya, Pak Aston Pasaribu. Selamat malam Pak Aston. Ya, Pak Aston. Ya, selamat malam. Oke, Pekanbaru Pak. Ya, luar biasa. Lagi di Medan. Lagi di Medan, Pak. Oke, kenapa bisa pulang ya Pak? Ya, begitu Pak Prat. Oke, Pak Aston, boleh cerita sedikit sejarahnya dulu sebelum jalan-jalan di 3i, sebelum kenal 3i. Kayak gimana sih Pak Aston kerjaannya dulu, Pak? Ya, silakan, Pak. Pak Bran, kebetulan saya lulus dari sekolah peternakan, yaitu mantri hewan, ya Pak Bran. Jadi saya mengenal ya dunia network mulai 99, Pak. Mulai 99 sama dengan Pak Kwancen, Bu Enila Hasan, ya di dunia network. Akhirnya saya bekerja di sebuah perusahaan yang terkenal juga termasuk di bisnis retail. Itu sebagai karyawan kurang lebih 3 tahun kalau nggak salah Pak. 3 tahun saya kenal sebagai karyawan Matahari Department Store, yaitu di Medan. Terus saya kembali lagi ke Aceh, ya karena saya lebih banyak kenal di Aceh. Akhirnya saya mengenal 2003 dunia networking dan sampai sekarang Pak Bran. Jadi kurang lebih sudah 21 tahun saya di dunia networking Pak. 21 tahun walaupun sambil bekerja, tapi saya sukanya bisnis networking itu saya bandingkan ya dunia bisnis networking asik gitu loh Pak Bran. Asiknya gini, kebetulan dulu saya kalau pulang kerja gaji kan nggak cukup ya, jadi diajak teman dan dulu upline saya sekarang jadi mitra saya ya, leader saya, diajak kumpul-kumpul Pak Bran, itu diajak kumpul-kumpul, lumayan deh kumpul-kumpul, perbanyak teman di awalnya, akhirnya mencintai dunia network. 2007 saya network lagi, ketemu lagi dengan yaitu kepada Pak Pancen lah, ketemu lagi ada di perusahaan juga networking. Berkecimpung lagi di dunia networking, akhirnya ketemu 2014. Sebenarnya Pak Pran, yang saya tunggu-tunggu kapan ada asuransi yang berbau network dan network yang ada asuransinya gitu loh Pak Pran. Itu sebenarnya saya ingin mencari dari dulu. 2012 itu nggak bakalan mungkin saya kirain gitu loh Pak. Ada networking biasanya kan jual produk, tidak ada asuransinya. Dan asuransi tidak ada networkingnya. Nah, itu yang membuat saya begitu ketemu langsung cinta dengan, walaupun yang mengajak saya nggak kenal Pak, gitu dia. Bisa menginginkan sesuatu yang belum ini ya, sesuatu yang belum datang ya. Dan saya yakin suatu saat pasti ada gitu Pak. Makanya saya sampai ini Pak Pran, 2014 saya join bulan Maret, tanggal 20 Januari 2014 launching. Saya nggak tahu sistemnya, yang penting saya gabung aja Pak, gitu. Yakin aja gitu. Yakin masalah nanti di dalam itu persoalan kedua gitu loh Pak. Karena saya lihat networking itu salah satu bisnis yang dimana kita yang menciptakan penghasilan kita gitu loh Pak. Oke, Pak Aston. Berarti Pak Aston gabung di 3i ini di awal-awal periode 3i kan, 2014 awal kan? Iya, bulan Maret Pak. Nah,
Pak Aston tadi bilang nggak terlalu banyak mikir, percaya aja join. Iya. Itu gimana tuh Pak? Banyak orang di luar sana untuk masuk ke dalam satu bisnis, perhitungannya itu seperti modal 10 miliar gitu. Jadi gini, Pak Bran, saya berpikirnya gini, kalaulah bisnis ini kebetulan di Medan dulu nggak ada orang, Pak, di Sumatera Utara Medan. Kalau bisnis ini peluang ini saya lepas, suatu saat ini booming, gue ketinggalan deh. Itu yang pertama. Terus kalau bisnis ini langsung saya setor, dulu masih transfer via manual, struknya difotoin, Pak Bran. Saya kasih, saya transfer ke rekening yang mengajak saya. Terus gimana nanti, saya yakin dan percayanya karena di Medan ada cabangnya gitu loh, Pak. Walaupun tidak membahas tentang Tria Network gitu loh kan. Yang penting ada nggak istilahnya yang bisa dihubungi di Medan gitu. Itu yang membuat saya yakin juga, Pak. Karena ada di 53 kota di seluruh Indonesia. Jadi kalau kenapa saya, kalau saya telepon kamu, kalau nggak ada kamu, bisa nggak saya ke cabangnya? Itu awalnya yang membuat saya yakin pertama. Gitu deh, Pak. Oh, karena berarti kekuatan perusahaan juga sangat menunjang ya Pak Aston ya. Iya. Company profile. Oke. Nah, terus berarti awalnya Pak Aston sudah melihat ini sebagai peluang bisnis yang bagus ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, terus di awal berjuang gitu, tantangan apa aja yang saat itu mungkin Pak Aston ya masih baru di apa namanya 3i masih baru kan? Ya, tentu masih banyak tantangannya. Mungkin buat teman-teman yang belum mengenal sejarah 3i, mungkin bisa kasih sedikit gambaran nih. Ada zaman Belanda dulu. Pak Aston, mikrofonnya Pak. Oke, ya silakan Pak. Jadi gini Pak Bran, memang di awal jatuh bangun saya itu di Kota Medan namanya hal yang baru ya Pak Bran, hal yang baru. Yang dibilang penipuan lah, yang dibilang itu wajar ya. Karena mungkin sejenis bisnis seperti ini atau asuransi sudah banyak yang kecewa, nggak segampang semudah membalikan telapak tangan. Terus yang saya hadapi, saya tidak pernah mengeluh sih. Bahkan pernah jaringan saya rontok sama kayak Pak Elman Saragi tadi, makanya saya langsung tergambar dari 500 orang kembali ke nol Pak. Kembali ke titik nol. Posisinya aja posisi brown agency, tapi sebenarnya hanya itu hanya adalah ini, tapi saya tidak berhenti. Saya yakin saya pasti bisa crown, itu keyakinan saya. Karena gini, saya pikir Pak, masa sebagus ini sistem, masa perusahaan enggak, ini sistemnya sudah bagus, ya. Masa perusahaan yang besar saling grup, masa dibiarkan begitu saja gitu loh Pak, gitu loh. Itu yang membuat saya ini pasti diurus gitu loh Pak. Nggak dibiarkan waktu manual dulu kan kacau balau Pak Bran. Saya masukkan berkas seperti yang minggu yang lalu saya masukkan besar 80 yang terposting 13 Pak. Akhirnya nggak dapat bonus elit. Tetapi saya yakin masa ini perusahaan bagus ya bukannya kita ini ya memang perusahaannya saya kekuatannya perusahaan dulu gitu loh Pak. Maaf. Ada 3 pilihan saya perusahaannya dulu, sistemnya dulu, baru produk yang dijual gitu loh. Layak nggak dijual ke masyarakat. Itu yang membuat saya keyakinannya. Baru kantor cabang, itu yang membuat saya, kalau kenapa-kenapa saya bisa minta tolong ke aksesnya dari cabang ke pusat gitu loh Pak. Gitu. Itu yang baru. Terus jatuh bangun itu saya Pak Pran gini ya prinsip saya. Ketika down drop jaringan saya, posisi saya memang cepat itu brown. Ketika drop, apa yang harus saya lakukan menghadapi masyarakat ini? Pertanyaan-pertanyaan itu saya sabar. Yang pertama saya lakukan Pak Pran, saya mulai bangkitnya, saya tidak pernah merasa posisi saya pada saat itu brown. Karena kondisi saya memang posisi brown gitu kan. Tapi saya ini adalah masih agensi gitu loh, agensi, masih baru gitulah. Jadi itu yang membuat saya, karena saya berpikir nggak pernah merasa brown pada saat itu, saya berpikir agensi, jadi semangat saya nggak pudar Pak Pran. Itu dia. Oke. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit teman-teman ya. Tadi Pak Aston menyampaikan kondisi 3i mula-mula nih, yang memang masih baru terbentuk, belum ada aplikasi mobil, belum ada banyak hal. Jadi memang Pak Aston merasakan bagaimana sulitnya membangun bisnis ini di awal. Dan teman-teman beruntung sekali
ketika sekarang sudah berada dalam satu fasilitas yang nyaman. Dan yang menariknya Pak Aston tadi juga cerita mengenai posisinya habis ya, jaringannya rontok mungkin karena berbagai faktor ya Pak Aston ya. Tapi bisa memulihkan kepercayaan diri, semangat begitu kan, dengan membangun satu mindset, ya saya masih agensi. Ya, kalau teman-teman di luaran kan ketika wah jaringannya nggak jalan Pak Aston, jangankan rontok, kalau Pak Aston jaringan rontok gitu dari nol gitu ya. Teman-teman di luar nih banyak nih Pak Aston yang apa namanya ya mungkin belum ada posisi juga gitu ya, tapi jaringannya nggak jalan, tapi mungkin bayar premi, tapi nggak jalan, nggak mau sesuai dengan harapannya dia sudah galau, dia sudah gundah gulana ya. Nah gimana sih Pak kok Bapak bisa apa namanya ya sudah dalam posisi dalam tanda kutip jatuh, tapi masih bisa bangkit, masih bisa punya kekuatan buat ya sekarang buktinya God agensi kan begitu. Jadi gini Pak Bran, pada saat jaringan saya rontok, saya kan tidak bisa komunikasi sama siapa karena saya nggak ada upline. Nggak ada upline. Terus, maaf cakap, saya memberanikan diri menelepon Pak Kwancen. Terus terang, saya terlalu lancang, saya nggak peduli. Karena saya yakin bisnis ini suatu saat akan besar. Gitu loh. Terus saya telepon, Pak, masih bisa diperjalankan nggak bisnis 3 Network ini? Ya kan? Sebenarnya yang membuat keyakinan saya, terus terang, sampai detik ini, sebenarnya yang membuat saya yakin di bisnis ini, hanya satu omongan daripada upline saya, leader saya, yaitu Pak Kwancen, yang membuat saya sampai sekarang bertahan. Cuman satu, masih bisa nggak dijalankan bisnis ini, Pak, saya bilang. Kalau Bapak jawab ini, babak belur pun saya siap, bilang. Baru datang Pak Kwancen, ini bisnis jangka panjang, long time. Jadi saya nggak perlu bahas yang lain-lain Pak Bran gitu loh, karena sudah dijawab orang yang membuat sistem ini, gitu dia. Nah, jadi keyakinan saya di situ saja. Habis dari situ saya nggak pernah telepon Pak Kwancen, nggak pernah komunikasi dengan Pak Kwancen. Masih bisa nggak diperjuangkan bisnis ini? Ini bisnis long time Pak Aston katanya. Ya udah. Habis itu kami tidak pernah komunikasi lagi. Ya paling kalau jumpa, ya paling ke Korea, paling jumpa di Jakarta kemarin. Itu aja. Jadi saya perlu banyak cengkunek gitu jawaban daripada perusahaan Pak gitu loh. Buat yang membuat saya yakin bagaimana saya meyakinkan orang Medan dan orang Pekanbaru gitu aja Pak. Gitu. Hanya itu aja. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Kwancen, ya bisnis ini bagus dan kita bisa milioner katanya gitu loh Pak. Itu aja cuma dibilang. Enggak, saya nggak tanya gimana sistemnya, gimana ini saya. Yang penting jalankan aja deh. Pokoknya bisnis ini bagus Pak Son, gitu aja dah. Nah. Oh, iya. Saya lihat memang Pak Son ini tipenya bisa langsung masuk ke dalam satu kesimpulan. Pokoknya bagus. Tapi memang, bagus gitu loh Pak. Gitu. Ya, tapi memang terbukti bagus ya. Hasilnya sudah gold gitu. Nah, cuman gini Pak Son. Ya, teman-teman mungkin ada yang ngomong gini nih. Ya Pak Aston sih orang Medan, beda. Ya, nekat gitu kan. mungkin ada yang seperti itu. Memang betul. Orang Medan itu gitu. Nah, kan ada juga teman-teman yang mungkin dari Solo, dari Jawa, beda nih. Ya kan? Tapi mau juga suksesnya, pengen kayak Pak Aston, tapi bukan orang Medan. Gimana nih Pak supaya bisa apa? Wah ini pokoknya bagus gitu loh. Gimana nih Pak? Pak Bran, oke saya jawab. Jadi kepada teman-teman sebagai mirip, ketika jaringan saya ke titik 0 dari 500, berarti penghasilan nggak ada nih Pak Bran. Nggak, otomatis penghasilan nggak ada. Saya terus terang pada saat itu naik sepeda motor, saya kejar bonus elit dulu Pak. Itu karena jantung perusahaan ini adalah bonus elit. Ya kalau dulu ya kadang sampai minjam beras ke Kedi gitu kan, itulah yang saya alami gitu. Karena saya dari penghasilan yang ada menjadi tiada, kan gitu. Nah, ini belum tentu semua teman-teman, jadi nggak semudah membalikan teman. Tapi yakinlah saudaraku sekalian dimanapun berada di seluruh Indonesia, karena sistem 3 Network ini adalah bagus, sampai sekarang tidak ada berubah marketing plan-nya. Jadi yang saya jalani di dunia network, maaf teman-teman kalau bisa teman-teman jangan merasakan,
Sikit-sikit berubah sistemnya. Kita belum selesai main, perusahaannya udah selesai duluan. Akhirnya bangun dari awal lagi. Yang saya lihat sampai detik ini, Pak Pran, sistem marketing plan-nya tidak pernah berubah. Itu yang membuat saya yakin sampai saat ini, Pak. Itu dia. Itu pertama dulu. Sehingga kita menjalankannya nyaman, Pak. Artinya informasi tahun pertama dengan tahun sekarang, dengan 2014, informasi marketing plan-nya sama, nggak ada berubah. Itu yang membuat saya berjuang sampai detik ini. Makanya mau turun komisi, mau jatuh bonus, saya nggak ada masalah gitu loh, Pak. Itu kekuatan saya, Pak Pran. Oke. Harus mengenal daripada sistemnya ya, sehingga memiliki satu keyakinan yang optimisme ya. Ya kalau menghadapi masalah, tantangan ya semua juga pasti hadapi masalah dan tantangan ya, itu jangan ditanya lah, semua juga ngalamin gitu ya. Ya yang penting jangan jadi apa ya, kalau cowok ibarat kata jangan jadi cowok yang penakut gitu ya, seperti itu. Ya kalau ibu-ibu gimana? Ya ibu-ibu harus berani juga gitu. Oke, Pak Aston, terakhir Pak Aston, sayang sekali waktunya sangat terbatas nih Pak Aston, tapi nggak apa-apa ya, supaya besok-besok ngisi lagi gitu maksudnya. Ya, Pak Aston, terakhir kan sekarang sudah kemarin ke Korea Pak ya? Pak Aston kemarin ke Korea, terus harusnya rame-rame kita ke Cina kan Pak ya? benar Pak Pran. Nah, cuman ketunda gara-gara COVID. Gitu. Nah, Pak Aston, tips lah, Pak Aston, tolong kasih tips sekaligus closing kepada teman-teman nih Pak. Agar gini loh Pak, masalahnya kebanyakan orang adalah mental nih Pak. Ya, mumpung Pak Aston kan dari Medan, ya kan, bagikan spirit Medannya ini agar yang wong Solo, wong Jawa kan, nah, bisa teng gitu loh, ya kan, ketemu masalah, jaringan rontok, jaringan nggak jalan, itu biasa, wah kata orang Medan kan gitu, biasa itu mah hal kecil, ya kan. Nah tapi gimana sih Pak caranya supaya kalau ketemu masalah, ketemu tantangan, ya bisa maju terus gitu loh Pak. Nah sekalian closing statement Pak, silakan Pak. Jadi kepada teman-teman dimanapun berada yang menonton YouTube ini, istilahnya Zoom ini teman-teman, cuman satu pesan saya, kita berjalan bukan enaknya pada saat lampu, tapi jadilah seperti lilin, Bapak Ibu sekalian, jadilah seperti lilin, maaf, kalau mau bangkit jadilah seperti lilin yang rela habis demi menerangi sebuah ruangan, Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Jadi banyak leader-leader, banyak teman-teman memulai bisnis sudah duluan takut. Memulai bisnis nanti seperti ini, itu jangan BCA, banyak cari alasan, itu nggak bagus. Itu ya, BCA banyak cari alasan. Gitu. Jadi lakukanlah, do it now, start in right. Lakukan sekarang dengan cara yang benar. Do it now, start in right. Ketika Anda jatuh, ketika Anda naik, itu lakukan terus, Bapak Ibu sekalian. Terus menerus sampai ke tujuan. Kalau masalah, Anda sering saya katakan, kalau fokus kepada masalah, tujuan nggak tercapai. Fokus kepada tujuan, masalah pasti terselesaikan, Pak Bran. Jadi banyak orang berpikir selalu fokus kepada masalah. Akhirnya tujuan kita nggak tercapai. Jadi kepada teman-teman, dimanapun berada, baik yang di Solo, di seluruh, dari Sabang sampai Merauke, masalah itu dimanapun pasti ada. Kita hadapi, bukan malah menghindar. Itu Bapak Ibu sekalian. Kalau saya, memang betul orang Medan, tanpa banyak cerita, memang yang penting yang nggak jalan disingkirkan. Ya ngapain? Itu akan menghambat, ibarat mendorong mobil di atas tanjakan kondisi mogok. Itu kacau kita Pak. Mendorong mobil di atas tanjakan, mobilnya kondisi mogok. Itu nggak bakalan bisa kita mendorongnya. Kita yang terdorong Pak. Jadi lebih bagus kita singkirkan mobilnya, kita melaju terus mendaki tanjakan sampai posisi puncak. Jadi kepada teman-teman dimanapun berada, saya yakin dan percaya, apalagi menghadapi corona ini, ya, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada di corona ini peluangnya pasti ada untuk sukses. Dan sama-sama kita melewati masa corona ini, semua kita menghadapi, bukan di Indonesia saja, dunia, tapi kita harus bergerak, Bapak Ibu sekalian. Kita jangan terlena, ya, karena kita jangan terlena, karena kita bukan pegawai negeri, tapi pegawai ngeri, Bapak Ibu sekalian. Jadi teman-teman, kita bukan pegawai negeri, pegawai ngeri. Jadi itu lakukan dan melakukan terus-menerus. Saya yakin kalau masalah itu
itu pasti berlalu, Bapak sekalian. Badai pasti berlalu. Oke, sukses untuk kita semua. Pak Bran, saya kembalikan kepada Pak Bran. Situ saja, pokoknya berjuang terus, fight terus, istilahnya rekrut terus, kejar bonus elit, walaupun kadang kondisi corona ini. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Aston. Ya, tepuk tangan yang paling meriah buat Pak Aston, biar semangat Pak Aston tertular. Ya, semangat Medan ya. Yang jadi jangan lagi bilang saya ini wong Solo, wong Jawa ya, udah ketularan Pak Aston nih sekarang gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Aston. Semoga go lebih tinggi lagi ya, go crown-nya lebih dapat lagi. Oke. Dan bisa terus menginspirasi kita semua. Makasih Pak Aston. Oke, thank you Dan Pak Bran. sampai jumpa lagi. Oke. Dan teman-teman, saya tadi memperhatikan sangat salut juga bagi teman-teman yang saya lihat ada yang dicatat ya, Pak Aston ngomong dicatat. Tapi saya curiga ini catat dari Pak Aston, catat dari Pak Elman, atau ngerjain tugas anaknya yang di rumah. Ya mudah-mudahan benar ya, dicatat ya Pak Aston ya, Pak Aston, Pak Elman dicatat. Tadi saya lihat ada ibu-ibu ya, nyatet-nyatet. Bapak nyatet-nyatet nggak? Ya mungkin bapak-bapaknya langsung masuk ya, keserap gitu ya. Ya, jadi teman-teman, ya kalau ketemu masalah biasa ya, Pak Aston ketemu masalah jaringan rontok, Pak Elman ketemu masalah jaringan rontok. Rontok loh. Bagi teman-teman yang udah punya jaringan nggak jalan, nggak ada apa-apanya, mereka jaringan rontok, ya kan? Nah, tapi bisa silver, bisa gold agensi. Ketemu masalah biasa, semua ngadepin masalah. Makanya teman-teman kalau ikut acara-acara seperti ini, pertemuan-pertemuan begini, kan jadinya kan ngerasa, oh ternyata yang punya masalah bukan cuma saya nih. Ternyata leader-leader juga ngadepin masalah. Nah, kalau leader-leader ngadepin masalah, berarti kalau saya ngadepin masalah, ya berarti bisa juga. Berarti jalannya udah benar, sesuai. Ya kan, kalau teman-teman nggak pernah ketemu masalah, ya mungkin jalannya beda nih sama yang nggak ketemu, nanti ujungnya hasilnya nggak ketemu gitu kan. Oke, ya teman-teman, sayang sekali waktu kita sudah habis ya. Semoga acara ini bermanfaat dan dipraktekin ya, besok-besok jangan nonton sendirian. Salut dan appreciate buat teman-teman ya, full 90-100 ya di Zoom. Saya belum lihat di YouTube channel, mungkin lebih dahsyat lagi, lebih ramai lagi. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman semua di acara Trialaf Channel selanjutnya. Sukses terus, selamat malam, dan go crown. Sukses!